Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Syafira, absen 27 kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi dari Ibu Sri Mulyani yang terdiri dari 7 pertanyaan yang akan kita bahas di video kali ini. Mari kita simak. Yang pertama adalah pengertian COVID-19 sesuai perkembangannya. Apa sih itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih parah lagi yaitu menyebabkan MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan ini menyebabkan penyakit COVID-19. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan ini. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 lalu. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara, hampir di seluruh dunia. Tapi cara penyebarannya pun semakin bervariasi sehingga membuat masyarakat khawatir. Beberapa waktu lalu, WHO pada laman resminya akhirnya memasukkan udara sebagai salah satu transmisi atau cara penularan COVID-19. Selain udara, ada beberapa jalur yang menjadi penyebaran COVID-19, yaitu seperti melalui droplet, melalui permukaan yang terkontaminasi, penyebaran melalui limbah manusia. Dalam laman resmi WHO menjelaskan bahwa penyebaran COVID-19 juga bisa terjadi melalui darah dari ibu ke anak, hewan ke manusia. Selain cara penularan COVID-19, WHO pun juga menyinggung beberapa tempat yang rawan menjadi tempat penyebaran COVID-19, seperti tempat ramai, tempat yang sempit, ruangan yang terbatas dan tertutup. Contoh-contoh tempat tersebut yaitu seperti restoran, klub malam, kantor, dan lain-lain. COVID-19 dapat dicegah dengan mentaati protokol kesehatan. WHO juga berpesan pada masyarakat agar semakin paham bahwa COVID-19 bukan penyakit main-main. COVID-19 bisa berakibat fatal bila tidak dicegah. Terus ikuti saran yang diberikan terkait pencegahan COVID-19. Soal yang ketiga yaitu adalah apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi COVID-19 sesuai kondisi saat ini. Dengan semakin meningkatnya wabah virus corona di Indonesia dengan angka kematian yang tinggi, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mencegah penyebaran COVID-19. Berbagai strategi mitigasi dari berbagai faktor yang dapat dilakukan diantaranya dengan social distancing. Salah satu pencegahan yang sangat penting untuk menekan angka penyebaran COVID-19 adalah dengan menjaga jarak dan menghindari keramaian. Social distancing adalah penurunan frekuensi dan durasi kontak sosial dari berbagai usia, bertujuan untuk mengurangi transmisi virus. Karantina di rumah secara sukarela merupakan tindakan terbaik yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi beban kerja dari sistem kesehatan saat ini. Selanjutnya, langkah strategi mitigasi yang dilakukan yaitu pembatasan perjalanan ke luar kota ataupun ke luar negeri. Pembatasan perjalanan tentunya menjadi pilihan terbaik saat ini untuk mengurangi peningkatan prevalensi kasus. Yang ketiga yaitu memanfaatkan medsos untuk edukasi dan promosi kesehatan. Promosi kesehatan dilakukan mencakup informasi mengenai penyakit, bagaimana penyebaran dan cara pencegahannya. Tindakan pencegahan dan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mencuci tangan dengan air dan sabun secara bersih, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika kita belum mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, etika batuk dan bersin yang baik, lakukan disinfektan secara rutin. Munculnya berbagai informasi dari berbagai sumber mengenai penyakit COVID-19 memunculkan berbanyak pemberitahuan yang tidak benar atau hoax. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu meluruskan informasi yang salah sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat. Soal yang keempat adalah mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 sesuai perkembangannya.
Pandemi memberikan banyak pelajaran pada kita semua. Kita semakin tahu kelemahan-kelemahan yang harus segera kita perbaiki. Dalam menghadapi masa sulit seperti saat ini, tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia selain melakukan transformasi. Transformasi adalah kunci untuk dapat bertahan dan pulih serta bangkit dari pandemi ini. Itu juga yang secara berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Transformasi pertama yang dilakukan adalah di bidang manajemen kabinet, utamanya penyelenggaraan sidang kabinet atau rapat terbatas yang merupakan forum tertinggi untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Seskap memiliki peran netral dalam transformasi ini. Diperlukan upaya tersendiri untuk dapat mengatur lalu lintas percakapan dalam sidang kabinet atau rapat tersebut sehingga upaya pengambilan keputusan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan semua transformasi dan adaptasi yang dilakukan, pengambilan keputusan kabinet melalui sidang kabinet terbatas dapat terus dilakukan meskipun melalui pertemuan daring. Seskap juga bergerak cepat dalam melakukan transformasi dengan menginisiasi pembangunan e-kabinet pada Februari 2020 lalu. Sistem ini memungkinkan para anggota menerima informasi persidangan secara cepat, akuntabel, dan paperless. Pemerintah juga melakukan tata kelola pemerintahan serta transformasi juga dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah ataupun lembaga di dalam melakukan tugas dan fungsinya serta mempercepat upaya penanganan COVID-19 dan PEPN, upaya transformasi ini dilakukan dengan ditopang oleh berbagai inovasi yang terus dilakukan, di antaranya sektor kesehatan, pariwisata, pertanian, dan sektor lainnya. Mari terus bertransformasi agar bangsa Indonesia dapat segera pulih dan bangkit dari pandemi ini. Selanjutnya adalah dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis Saiful menyebutkan ada 3 dampak besar pandemi bagi perekonomian nasional. Yang pertama yaitu melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Yang kedua yaitu bahwa pandemi ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Yang terakhir yaitu pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Soal yang keenam yaitu dampak COVID-19 terhadap perdagangan internasional. COVID-19 yang muncul di Wuhan, Cina membuat dunia gempar dan hal itu berpengaruh terhadap perekonomian internasional termasuk Indonesia. Pelarangan ekspor impor pangan dan alat kesehatan, suplai demand dan perubahan pusat rantai pasok global dari Cina, Amerika Serikat, dan Jerman juga turut terganggu. Selain itu, biaya logistik meningkat pesat dengan adanya lockdown di berbagai daerah maupun di luar negeri membuat pengiriman barang memakan waktu yang lebih lama dari biasanya. Dampak negatif pandemi berdampak pada kerjasama perdagangan dengan beberapa negara dan hal ini biasanya menimbulkan resesi ekonomi global. Besar harapan kita semoga di tahun 2021 pandemi segera menghilang, dengan demikian Indonesia bisa bangkit lagi baik di sektor ekonomi maupun perdagangan. Soal yang terakhir yaitu manfaat adanya kerjasama internasional dalam menghadapi COVID-19. Kerjasama antar negara untuk menanggulangi COVID-19 merupakan sebuah keharusan untuk mengeksplorasi cara-cara yang lebih inovatif dalam meningkatkan kerjasama antar negara-negara dengan bahan baku, teknologi, kapasitas, sumber daya manusia untuk menghadapi pandemi. Dalam bidang ekonomi, setidaknya ada 3 aspek yang bisa melibatkan kerjasama antar negara. Yang pertama yaitu dukungan finansial. Kita semua menyadari bahwa wabah yang tidak terduga ini telah menyebabkan tekanan tambahan pada anggaran nasional banyak negara. Berbagai bantuan dukungan bilateral dapat menjadi salah satu alternatif. Dukungan mereka akan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk mengatasi beban tambahan selama pemulihan ekonomi. Yang kedua yaitu bantuan teknis. Penanganan program pemulihan ekonomi membutuhkan keterlibatan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan utama. Tidak hanya dari dalam negeri,
tetapi juga dari luar negeri, mengingat ragam kepentingan para pemangku kepentingan dari dampak dari kebijakan yang diambil untuk program pemulihan. Kita perlu belajar dari pengalaman negara lain yang memprediksi bahwa kebijakan kita akan berdampak positif bagi pemulihan ekonomi. Yang ketiga yaitu diplomasi ekonomi. Selama proses pemulihan ekonomi penting untuk mempromosikan kepentingan ekonomi kita di luar negeri, terutama kepada negara mitra yang memiliki hubungan erat di bidang perdagangan, keuangan, investasi, dan pariwisata. Semakin kebersamaan yang dihadirkan melalui kerjasama antar negara mengirimkan pesan yang kuat bahwa kita memiliki teman baik tidak hanya di masa damai tetapi juga di masa krisis. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.